Khair. Alhamdulillah. Kaifa haluka Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kita panjatkan ucapan puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua untuk menghadiri majelis ilmu pagi ini. Semoga amalan kita, terutama pagi ini, bermajelis ilmu bisa menjadi pemberat di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Semua istiqomah dan azam yang kuat untuk bertolak ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Amel yang telah senantiasa memfasilitasi tolibul ilmu kita, dan kepada Ketua Majelis Ta'lim Khadijah, Ibu Cici, dan terutama untuk Ustadz juga, jazakallah khair Ustadz untuk waktunya menyempatkan membimbing kami dalam mempelajari bahasa Quran. Pertama-tama kita berdoa dulu, semoga Allah menerima amalan kita dan meridhoi amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai Ustadz. Oh ya, sebelumnya kita bacakan sedikit tata tertib untuk tolibul ilmu pagi ini. Sebentar ya Umar, cari dulu. Yang pertama, kita sama-sama meluruskan niat belajar hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga semangat untuk tetap menuntut ilmu, rutin hadir di kelas, hadir on time, aktif dan fokus dalam belajar, menyalakan kamera selama proses belajar, dan menyiapkan buku, alat tulis untuk melengkapi, untuk mencatat ya Ummahat. Dan sedikit tadi saya sempat bicara sama Ustadz, kalau pagi ini kita khususkan untuk membahas materi yang sebelumnya, refresh lagi, dan mendiskusikan PR yang sudah Ustadz beri kemarin. Jadi sebelum menambah materi baru, ada baiknya kita lebih mendalami materi yang sebelumnya dulu ya Ummahat ya, supaya nggak overload gitu. Paham dulu sedikit demi sedikit, insya Allah lebih baik daripada banyak tapi kita belum ada pemahaman di situ. Sekarang kita mulai saja materinya. Untuk waktu dan mic, tafadhol Ustadz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan dalam kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan kedua ya, al-liqa ats-tsani fi dirasah al-lughah al-arabiyyah. Baik. Seperti tadi yang disampaikan Ummu Kain, bahwasanya hari ini kita murojaah pelajaran yang telah lalu dulu ya. Memang metode pembelajaran seperti itu. Bagusnya pelajaran yang telah lalu diulang ya. Diulang sebelum memasuki pelajaran selanjutnya. Oke. Masih ingat pelajaran kemarin? Insyaallah. Ana izin share ya di Ummu Amelia, Ana izinkan share. Ana nanti coba share yang kemarin karena memang harus ditulis ya. Ditulis. Sambil nunggu yang lain ya. Yes.
Karena belum bisa share ya? Hanya host aja ya? Bu Amel sementara mic-nya lagi error Ustadz, jadi belum bisa reply. Bisa Begitu. nggak Mbak? Diaktifkan, jadi apa? Mungkin sedang proses Ustadz. Oh iya. Udah. Oh, Ustadz sudah dijadikan host. Begitu ya? Sudah bisa Ustadz. Share screen belum bisa ya? Sebentar. Udah bisa mungkin Ustadz. Oh, karena analoginya 2 kali ini ya? Yang satunya belum bisa ya? Iya, mungkin yang kemarin ada screen-annya, yang ada screen. Atau semua bisa kali Om, diizinkan semua partisipan diatur bisa dulu. Nah, ya. Udah bisa itu Ustadz. Udah bisa ya? Ya. Ini kelihatan nggak ya? Kecil ya? Nah, gini kali ya? Ya. Ya. Kemarin materinya apa? Huwahumahum. Fi'il madi. Ya, masih judulnya adalah fi'il madhi. Ya, kalau di dalam bahasa Arab ini ada namanya, di bahasa Arab kan kita belajar kalimat ya, kalimat. Nah, kalimat artinya apa? Kalimat. Kelihatan ya, Ummahat kelihatan semua ya? Kelihatan Nah, kalimat bahasa Indonesianya apa artinya? kata. Kata ya, bahasa Arabnya kata. Kalau kalimat ya. Kalau ada lagi bahasa Arab namanya nanti, bentar. Namanya, kalau kalimat apa? Kalau bahasa Indonesianya kalimat, bahasa Arabnya apa? Kalimah. Bahasa Indonesia kalimat. Biasa nih, jumlah. Jumlah artinya kalimat. Nah, gitu ya. Biar nggak terbalik. Kalau kalimat bahasa Indonesianya Kata. nih. Jadi nggak kelihatannya kuning. Merah misalnya. Nah. Kalau kebalikannya, jumlah artinya kalimat. Gitu ya. Nah, kita sekarang bicara kalimat. Ini pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru ya. Iya. Kita bicara sekarang kalimat itu di dalam bahasa Arab apa saja? Kalimah. Bahasa Arab itu ada 3. Ya. Atau kalau dalam bahasa Arab namakan kalam ya. Kalam. Kalam itu perkataan. Atau kita persingkat aja di sini kata saja. Ada namanya nanti apa ini bacanya? Isim. Isim. Nah, kalau bahasa Indonesia dibaca isim. Kalau bahasa Arabnya ismun. Apa? Ismun ya. Ismun. Ada yang namanya ismun? Belum. Ya, ismun. Terus satu lagi apa? Fi'il. Ya, kita bacanya fi'il, tapi aslinya fi'.
Fi'lun ya. Fi'lun. Satunya Huruf. huruf atau harfun Harfun. ya. Mm-mm. Nah, kalau di pelajaran apa tuh jurmiyah mungkin pernah dengar ya, dibagi al-kalam dibagi menjadi 3 nih, ismun wa fi'lun wa harfun gitu. Apa? Ismun wa fi'lun wa harfun. Bahasa kitanya isim, fi'il dan huruf. Gitu ya. Ini biasanya kalau bahasa Arab awalnya seperti ini. Kita bahas dulu ismun. Ismun. Isim itu apa? Bahasa Indonesianya? Kata benda. Kalau kita artikan itu seperti itu. Nah, ismun itu contohnya. Nah, ini contohnya. Apa ini? Bacanya? Baiti. Baitun. Baitun. Ya, baitun. Apa lagi contohnya? Masjidun. Nah, masjidun. Nah, terus apa lagi? Kitabun. Kolamun. Apa tadi? Sebelum kolamun apa? Kitabun. Kitabun. Oh, kitabun. Kitabun. Umahat ada yang bisa ngetik pakai Arab, pakai ini? Sudah ada yang bisa ngetik pakai pakai Office bahasa Arab? Nggak bisa, tapi lama. Bisa, iya. Awal-awalnya memang lama. Baik. Nah, ini contoh-contoh isim. Nanti juga ada ciri-cirinya isim itu ya di ini. Kemudian yang kedua apa tadi? Fi'lun. Fi'lun. Ya, fi'lun itu contohnya apa? Darosa. Oke. Anak kasih warna lain aja. Ismun, fi'lun, darosa. Darosa gitu ya. Darosa. Apalagi? Kataba. 6. Kataba. Terus? Dahaba. Nador. Dahaba. Dahaba. Nah, ini 3 aja. Ini namanya ismun. Apa? Fi'lun. Yang terakhir apa? Harfun. Harfun. Contohnya apa? Siapa yang bisa menyatakan harfun? Iya, betul, ilah. Ila ini ya. Terus? Fi. Terus? Min. Ala. Nah, ini udah luar biasa ini. Udah canggih-canggih semua ini. Ustaz, Nah, ini contoh. Ya? Harfun itu jar sama apa beda? Ya, harfun itu dibagi banyak. Tidak maksudnya harfun jar itu termasuk huruf. Nanti ada huruf nida, huruf jar, dan huruf-huruf yang lainnya. Itu. Di masing-masing ini ada pembahasannya ya. Ada isim juga ada pembahasannya, fiil dan juga huruf. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau yang sudah pernah belajar, insya Allah tergambar ya. Yang belum pernah belajar, jangan menyerah ya. Afwan, Ini Ustaz, intinya 3 ini. Ya. harfun itu apa tadi? Huruf ya. Huruf aja. Huruf. Kalau kita artikan sebagai apa? Ada Kata ila, sambung. ya bisa. Kata Ila, fi, min, ala. Ya mungkin bahasa Indonesia itu ya, kata sambung. Karena ya bahasa kaidahnya berbeda ya. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Nah, syukron, Ustaz. Afwan, maka jangan dibenturkan dengan bahasa yang lain gitu. Kalau menyamakan mungkin bisa. Gitu. Ya, yang nanti kita pelajari adalah di fiil ini, ya. Fiil. Baik, sebelum masuk ke sini. Isim ini kan tadi artinya apa?
Dari contoh ini kan kita udah tahu ya. Dari contoh ini baitun, masjidun, kitabun. Nah, isim ini tidak berkaitan dengan waktu. Artinya tidak dipengaruhi kan? Ada nggak pengaruhnya? Baitun. Nggak ada kan? Nah, kita masuk ke fiil. Fiil ini ada kaitannya waktu. Ada Iya. nanti pembagiannya ini ada lampau ya. Lampau itu telah berarti kan? Maldi, maldin ya. Maldi. Ini udah lampau. Fiil yang lampau. Ya, fiil maldin. Kemudian ada lagi yang akan datang atau sedang namanya mudhari. Mudhari. Ya, fiil mudhari. Ada lagi satu lagi fiil namanya yang untuk nyuruh namanya fiil amr gitu ya. Nanti kalau ada tulisannya yang salah dikoreksi aja ya. Fiil amr ya. Gitu. Nah, yang kita pelajari di pertemuan pertama kemarin, fiil apa namanya? Fiil maldi ya. Nah, ini udah ya. Ini udah ya. Kita murojaah yang pertemuan kemarin. Midori apa Ustaz tadi? Kata kerja apa? Mudhari ini Midori. sedang dan akan kalau mudhari itu. Present. Sedang dan akan. Misalkan di sini, darosa ini artinya apa? Darosa? Belajar. Ini kan telah belajar ya. Telah belajar. Siapa yang belajar? Dari sini bisa tahu siapa yang belajar. Gua. Gua sohe telah belajar. Nanti ketika mudhari akan berbeda. Ya, berarti sedang belajar atau akan belajar. Atau nyuruh, maka belajarlah. Nah, beda-beda nanti ya. Jadi satu kata ini akan berubah tulisannya. Dan itu dipelajari di rumus-rumus bahasa Arab. Nah, itu. Lanjut, nuasil. Nuasil. Ya. Nur. Nahnu. Nahnu jadi nuasil. Baik, yang lalu itu al-fi'lu al-madhi ya. Al-fi'lu. Dia harokatnya apa di sini? Al-fi'lu gitu kan? Terus Al-Maldi. Al-maldi yu gitu kan? Gitu. Al-fi'l artinya apa al-fi'l? Kata kerja. Kata kerja. Terus al-maldi Lampau. Jadi kalau posisinya sama ada alif lam dua kata ini maka artinya jadi sifat ya. Berarti artinya kita artikan di sini kata kerja lampau gitu kan. Lampau ini sifatnya lampau, kata kerjanya lampau. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Maksudnya di kidoknya itu ya. Mungkin Ana buatkan ini ada. Nah, coba buatkan tabelnya ya. Tabel tentang kita belajar apa? Dhamir ya. Kemarin udah dibahas belum ya? Dhamir gitu. Belum. Ya. Kita itu akan belajar namanya dhamirun. Apa? Dhamirun. Contohnya kemarin ada yang udah pelajari kemarin. Buah. Terus ada huma. Huma gitu ya. Terus satunya hum. Nah, ini yang kita pelajari.
domir. Nah, dari contoh ini, berarti pengertian domir itu apa? Ganti. Kata Ganti. kata ganti. Domir itu kata ganti. Kalau huwa jumlahnya berapa? 1. Nah, 1. Ini huma 2. 2. Yang hum Lebih dari 2. lebih dari 2 atau banyak gitu ya. Ini bahasa Indonesia ya. Oh, anak bahasa Arab juga lah. Lebih banyak berarti aksar. Banyak kan kasir. Aksar min lebih dari 2 gitu ya. Aksar min isnan ya. Isnain ya. Aksar min isnain lebih dari 2. Ya. Kemudian nih coba Anda tambahkan keterangan di sampingnya. Ini berarti untuk apa nih? Ada huwa, huma, hum. Berarti laki-laki. Bahasa Arabnya laki-laki apa? Ikhwan. Ya, muzakar. Masya Allah, ada yang sudah belajar ya nanti muzakar. Ini fontnya biar. Nah, itu ya, muzakar. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Contohnya ada kata darosa. Huwa menjadi apa? Jadi darosa. Nah, kemarin pada buka latihannya enggak di yang form, Google Form? Ya. Itu untuk selingan aja ya. Darosa. Kemudian kalau huma? Darosa. Nah, kalau hum? Darosu. Gampang ya. Berarti kita di sini akan tahu rumusnya. Darosa ini tambahannya apa? Alif. Yang ini, yang huwa tambahannya apa? Ada nggak? Tidak ada. Ya, maka kita strip aja. Strip artinya darosa di sini. Ini artinya sudah huwa. Ini sudah huwa. Ya. Yang ini tambahannya apa? Alif di belakang ya, alifnya. Ini tambahannya? Alif. Wawu dan alif. Gitu. Wawu dan alif itu. Jadi kalau Umu belajar apa itu? Mat tobi'i itu kan ya. Kalau wawu berarti sebelumnya harokatnya apa? Doma. Ya, juga sama di sini kan. Lihat. Di sini yang tadinya kita perhatikan di sini. Tadi kan di sini darosa gitu kan? Nah, fathah kan? Kemudian di sini fathah ketemu alif cocok darosa. Giliran darosa ketemu waw kan tidak dibaca darosau tapi berubah jadi apa? Darosu. Maka yang tadinya ininya fathah ya menjadi daro. Nah, Anda tulis ulang. Di sini jadi daro. Nah, tadinya harusnya kan A kan? Karena huruf setelahnya waw maka menjadi daro su. Nah, gitu kan perubahannya. Darosu. Kenapa ada alifnya lagi, Ustaz? Kenapa ada alifnya? Rumusnya seperti itu ya. Rumusnya seperti itu. Rumusnya. Ini rumus fi'il madhi untuk hum adalah waw dan alif gitu ya. Afwan Ustadz, tadi domir apa ya Ustadz? Oh, domir itu ini. Contohnya domir itu huwa, huma, hum. Apa berarti? Domir itu apa?
Kata Iya, apa pengganti. itu? Ah, oke, ganti kata orang. ganti. Kata ganti nggak cuma orang ya. Kata Oh, ganti benda juga bisa ya. Tidak cuma orang. Kata ganti aja intinya ya. ya. Kata ganti yang misalkan nanti ada kita contohkan ya. Contohkan di sini aja kolom terakhir. Kolom terakhir contoh. Misalkan nah contoh darosa Darosha. apa ini? Muhammad Nah, apa bacanya? Al-Quran. Al-Quran. Nah, ini contohnya. Darosa Muhammad. Muhammad Al-Quran. Al-Quran. Tadinya Al-Quranu. Ya. Di sini jadi Al-Qur'ana ya. Nanti kita bahas juga kenapa jadi na ya. Itu Muhammadnya juga pakai A juga. Muhammad ini Muhammadun ya. Darasa Muhammadun Al-Qur'ana. Nggak ada. Darosa Madun. Dua. Terputus ya. Yang satunya terputus. Iya, share anak hilang. Terputus. Yang saya 46. Iya, masukin ke aku sih. Ya itu ya tadi domirnya huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kemudian yang huwa itu tidak ada tambahan gitu ya. Tidak ada huruf tambahan. Kalau huma Tambah alif. tambah alif. Hum tambah Waw alif. waw alif. Ya itu saja. Kalau itu sudah paham, nanti kata kerjanya berubah apapun, ibu-ibu bisa. Ya, kemarin kan sudah dapat berapa? 7 ya, 7 kata kerja. Iya Ustaz. Ya, tinggal dilanjutkan. Kemarin kata kerja setelah darosa ada kataba ya. Koroa. 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 Iya, koroa. Ada Katabah. Sami'a, ada koroa kan? Hafizo, Sami'a zahaba roja'a. Berarti udah bisa kan itu ya? Patokannya ini aja, patokannya ini. Mau kata sebanyak apapun atau contoh apapun bisa. Yang penting fi'il madhi. Ini rumus untuk fi'il Madi. fi'il madhi ya. Nah, coba kerja yang lalu. Ya Ustaz ya? iya, betul, kata kerja yang lalu. Kemudian contoh yang huma, coba kita contohkan apa misalkan. Kalian kan satu orang, Muhammad saja kan. Boleh kita sebutkan namanya dulu, Muhammad misalkan. Muhammad. Berarti harus ada 2 kan? Wa. Nah, dan siapa? Muhammad wa. Toyib. Oh, siapa? Yusuf. Yusuf misalkan. Ini sekalian latihan nulis ini ya. Yusuf. Gini ya. Muhammad wa Yusuf. Berarti mereka berdua belajar. Darosa. Gitu kan? Darosa. Misalkan sama-sama belajar Al-Quran. Berarti kita tinggal tulis Al-Quran gitu. Tapi yang sebelahnya kok darosa darosanya dulu baru nama ya. Iya, betul pertanyaannya bagus. Nah, ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini kalau membuat kalimat ada yang diawali kata kerja. Ini diawali kata kerja ya. Startnya di sini anak kasih warna, kelihatan nggak nih? Ya nggak kelihatan ya? Iya, kurang tebel. Kurang tebal ya. Mencolok.
Daros. Merah Ustaz. Merah oleh. Nah, ini namanya kalimat yang diawali kata kerja atau dalam bahasa Arab kalimat itu tadi apa? Bahasa Arabnya kalimat? Jumlah. Jumlah ya. Namanya jumlah fi'liyah. Apa? Jumlah Iya. fi'liyah. Jumlah atau kalimat yang diawali kata kerja. Itu ya. Ini udah jauh nih materinya, nggak apa-apa tapi ya. Kalau yang satunya ini namanya ini diawali kata apa ini? Benda. Kata benda, sohi. Diawali kata benda, namanya jumlah ismiyah. Ya kan tadi ada fi'lun, berarti fi'liyah. Ada isim, jadi ismiyah. Sebentar, ini ya. Paham ya? Kalau kalimat dalam bahasa Arab seperti itu. Seperti misalkan contoh, qala Allah. Berarti qala dulu kan? Qala Allahu. Ya. Kata-kata dulu. Berarti Afwan Ustadz, kalau yang sebelah itu diganti jadi jumlah ismiyah, yang ini berarti Muhammad darosa Al-Quran. Gitu. Ahsanti, sahih, ahsanti, betul sekali. Ya, Muhammad darosa Al-Quran. Tapi kebanyakan bahasa Arab itu kalau ada kata kerjanya didulukan. Ya, darosa Muhammad Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia iya subjeknya dulu. Muhammad darosa Al-Quran gitu kan. Nah, karena kita belajarnya bahasa Arab, ngikuti pola bahasa Arab. Yang sebelah jadi namanya dulu, kenapa Ustadz? Karena yang ini bendanya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ini model yang ismiyah, ini model fi'liyah gitu. Ya. Model. Berarti bukan karena maksudnya jumlah bendanya menentukan bentuk kalimatnya, bukan ya Ustaz? Bukan, ini hanya bentuk kalimatnya saja. Jadi kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, boleh diawali isim seperti di sini atau diawali fi'il gitu ya. Jadi yang tunggal juga boleh ya Ustadz ya? Boleh. Muhammad darosa Al-Quran, sahih. Itu namanya ismiyah. Kalau darosa Muhammad Al-Quran, namanya jumlah fi'liyah. Kalau yang nama ini akhirannya tetap pakai doma tanwin. Oh ya, ada kaidahnya untuk nama yang Arab itu boleh domaten. Nama Arab yang laki-lakinya gitu kan, pakai domaten seperti Muhammadun. Kalau di sini Yusuf boleh domaten. Nah, di surat Yusuf, coba di surat Yusuf tulisannya seperti apa? Yusufun atau Yusufu? Yusufu ya, karena ini bukan orang Arab. Ya. Gitu. Kaidahnya banyak sih, Nanti boleh di ini. Kalau ini kan Muhammadun. Nah, tapi karena pembahasan kita baru ke fiil, ya ini sebagai pelengkap saja. Nggak usah terlalu dipikir di sini, nanti di sini lupa. Jadi pelajaran kita bertahap. Belajarnya di sini dulu di fiil dulu nih yang anak kasih tanda merah ya. Fiil dulu yang penting paham. Dan nanti dengan belajar ini ya, insya Allah ada pengaruhnya. Pas baca Al-Quran, oh iya ini ada kata ini mirip-mirip ya kan. Apalagi yang nanti ketika masuk domir yang mu'anas, itu paling banyak di Al-Quran. Ya. Seperti ya nanti ada ya, yang di ujungnya paling banyak. Enggak, nyala. Iya, tadi juga gitu. Dikira saya ada Bapak nyalain. Ini rumusnya. Fahim tunna, faham? Himna, insyaallah. Kalau nggak paham sekarang nggak apa-apa kan, jadi ada semangat untuk murojaah terus ya. Insyaallah. Iya, terus. Berarti kalau ini sudah paham, PR-nya bisa
Yang tadi qoro'a, kataba, sami'a, dhahaba, roja'a bisa. Ya. Mau dibahas yang itu? Boleh Ustaz, satu-satu Ya, kali ya Ustaz. kita bahas satu-satu boleh. Misalkan tadi masuk contoh qoro'a. Coba. Qoro'a. Silakan yang mau memberikan contoh. Domirnya boleh huma, boleh huwa, huma, hum. Tafadhol, dimulai dari ini aja absen ya Ustadz ya. Absen Biasakan. boleh. Boleh. Ketua kelas yang nunjuk. Nah, silakan. Ya, kok nama saya di depan ya. Asya. Ketua kelasnya Mbak Asya. Oh, iya. Ketua kelas milih aja. Ketua kelas mah yang nunjuk. Ya, alhamdulillah. Tafadholi dimulai dari Mbak Amel. PR-nya Pak Amel. Ini aja langsung nih, qoro'a contoh yang sudah dibuat atau baru dibuat sekarang juga nggak apa-apa. jadi masing-masing satu ya Ustadz. Huwa Satu. satu. Silakan. Apa Contohnya apa? Ana tulis di sini nanti. Huwa. Terus? Qoro'a. Alkitabun. Salah ya Ustaz. Kitabun doang Ustaz. Kitabun gini. Kitabun. Ya. Kita bahas ya. Nanti yang lainnya bisa buat. Ya, biar kelihatan ya, gede. Jelas nggak di Ummahat? Jelas. Jelas ya. Ya. Huwa qoro'a. Ini kan ini fathah semua ya. Qoro'a. Alkitabun. Apa? Nah, koreksinya di mana? Betul semua ini? Ada yang bisa ngoreksi? Alkitab sih. Apa? Yang sahih adalah kita ba ini alkitaba. Kenapa Mbak Ustadz? Kenapa ba? Yang bisa jawab siapa? Kenapa ba? Karena Ya. objek. Tahu semua. Objek ya, karena objek. Dalam kalimat ini kata Alkitab ini sebagai objek, ya kan? Kalau kita artikan kan apa artinya Ummu Amelia? Buku Ustaz. Buku ya, artinya buku. Kalau lengkapnya dari sini kalimat yang Ummu buat? Dia Ya. membaca buku. Dia membaca buku ya. Berarti buku sebagai objek. Maka dalam bahasa Arab objek itu harokatnya fathah. Nah, boleh fathaten enggak? Di sini? Kan Boleh. ada Boleh fathaten? Boleh. Boleh enggak? Ummu Asya boleh enggak? apa tadi mana? Nggak boleh karena Enggak ada boleh, alif. kenapa? Ada alif lam. Di sini ada alif lam, tidak boleh fathaten. Jadi tanwin dan alif lam itu musuhan, tidak pernah ketemu bareng. Ya. Nah, berarti alkitaba. Sini. Tapi di sini Ummu Amelia sudah betul kalimatnya. Nah, kan kita pembahasannya di sini. Qoro'a, huwa qoro'a. Sudah betul nih. Di sini pelengkap saja. Pelengkap karena belum dipelajari, nggak apa-apa ya. Ini kita kasih tahu jawabannya adalah alkitaba. Jadi kalau objek itu fathah. Nah, fathah ini standarnya fathah. Tapi kalau nanti yang lain juga ada. Ya. Tidak harus fathah. Oke. Silakan selanjutnya. Huma. Boleh huma, boleh apa? Setelah Ummu Amelia siapa? Giliran siapa? Dauroman. Iya, sekarang Tafadholi Amel Rose.
Ya, Amel juga. hadir. Ah, ya. juga. Hadir. Hadiroh. 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 Nah, kalau hadir, ana hadir. Kalau anti hadiroh. Oh ya. Hadir. Pakai PR saya aja ya Ustadz. Ya, siap. Yang Huma ya Ustadz. Huma boleh. Huma. Gimana kalimatnya dulu? Seperti apa? Huma syarobal kohwa. Nah, kalimatnya huma. Huma syarobal kohwata. Syaroba pendek seperti ini. Ba-nya panjang apa pendek? Banyak panjang dengan Gini. ya, Kohwah. lalu alif lam Al kohwata. kohwah. Syarobal Masya Allah. kohwata. Kohwata. Masya Allah. Baik. Huma. Huma syarobal kohwata. Betul? Ada yang bisa ngoreksi? Sahih. Sahih am khoto? Sahih? Sahih. 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 Apa tadi? Syahih. Ini huma, ya kan? Ini sya. Tadi bacanya apa? Syaroba. Syaroba. Ya. Nah, Kohwata. ada koreksi di sini. Bacanya syariba. Oh, syaribah. Syariba. Ya, syariba jadinya. Syaribah ya. Ya, syariba. Jadi ada nanti pola-polanya ada yang fa'ala, fa'ila, fa'ula gitu. Itu untuk fi'il madhi. Nah, untuk ini tuh syariba ya. Bukan syaroba, syariba. Jadi kata kerja awalnya adalah syariba, syariba gitu. Oh. Syariba. Oh. Ya. Itu rumusnya bagaimana Ustaz? Itu nanti akan ketemu sih. Itu kan pola dari sananya. Minum kan ya Ustaz? Nah, artinya apa lengkapnya nih? Dia minum kopi. Sudah minum kopi. Dianya berapa orang? Dua. Mereka ya. Dua. Nah, anak Edon ashrab kohwa ya, kohwa. Allah. Hadhi kohwa. Kohwa. Gimana bacanya Ustaz? Huma syariba kohwa. Kohwa. Huma syaribal kohwa boleh. Ini kan ada alif lam. Tadi sambung jadi syaribal kohwa. Minum itu kata apa sih? Minum kata apa? Iya, kata kerja. Syariba. Syariba ya Allah. Syariba. Oh iya. Syariba. Syariba. Anak syaribtul kohwa. Syarib. Kalau saya salah ya. Di sini syariba ya, sedikit aja, koreksinya sedikit. Tadi kan syaroba jadi syariba. Ya. Syariba. Nah, kalau kata benda memang semua diawali dengan alif lam. Nah, ya. Tadi kita pas belajar di sini, pas yang awal ya tadi, kata benda ini ya ada ciri-cirinya. Tadi baitun berarti boleh tanwin. Kata benda itu boleh tanwin. Dan boleh alif lam. Misalkan tadinya baitun, jadi baitun kasih alif lam jadi apa? Al-baitun. Enggak. Al-bait. Kalau di objek jadi al-baita gitu. Kalau kata ini sendirian berarti bukan objek ya. Objek. Iya. Berarti al-bait tun apa tuh? Al-baitu. Karena tadi alif lam dan tanwin tidak pernah bergabung. Maka kalau ada alif lam jadi al-baitu. Kemudian masjidun
Al-masjidu. Mas Al-masjidu. Jidu. Du, gitu kan? Satunya lagi Kita Alkitab. gitu ya. Ini ciri-ciri isim ya. Boleh diingat-ingat ciri-ciri isim, boleh tanwin, boleh alif lam. Jadi yang tidak ada tanwin dan alif lam kemungkinan itu adalah huruf atau fiil. Nah, tadi contohnya di mana di sini? Syariba tadi kan? Nah, kita masuk lagi ke sini. Syariba ada tanwinnya? Nggak ada. Tidak ada. Ada alif lamnya? Nggak ada. Nah, maka Syariba, ini nggak ada. fiil dan polanya adalah ada harokatnya a seperti dari koroa atau a i a gitu. Ini Anda mempermudah aja ya, padahal rumusnya tidak seperti itu. Syariba dan paling banyak ini, paling banyak maldi ini fiil maldi a seperti kemarin kataba ya kan. Kalau yang syariba sami'a kan ngikut pola ini. Sami'a, zahaba ngikut ini, zahaba roja'a gitu. Hafidho ngikut syariba ya. Jadi paling banyak fa'ala gitu ya. Paling banyak keduanya fa'ila. Nanti ada lagi fa'ula sedikit itu sedikit. Paling banyak ini. Ingat tapi ini fi'il madhi. Nah, tadi kan kalau fi'il itu yang penting kita ingatnya ada waktunya gitu kan. Nah, ini lampau. Memang agak lama ya untuk fi'il ini, tapi ini dasar. Kalau bisa menguasai 16 domir ini, nanti kesananya insya Allah mudah. Karena semua kalimat tidak lepas dari kata kerja. Ya kan? Dari kata kerja. Nah, dengan belajar kata kerja ini, langsung mengaplikasikan ke kalimat, ya, maka semuanya dapat. Ya kan, kayak tadi, kita tidak sedang belajar objek kan, tapi belajar objek. Tidak sedang belajar isim, jadi belajar isim. Padahal yang kita fokuskan adalah kata kerja ini. Ya, makanya gitu. Kalau Ana langsung masuknya isim apa, ya pusing penggunaannya seperti apa. Kalau ini semua dituntut bisa membuat kalimat. Ya, kalimat. Berarti kan dituntut untuk mengungkapkan gitu kan. Baik, lanjut. Yang ketiga, silakan. Ibu Asmani, tolong buat kalimat dari yang dua ya, bukan, hum. Tafadhol. Gimana? Lewat aja, Mbak Asya. Yang PR-nya aja dibaca Kita udah buat tuh. PR-nya? Dibaca aja dari PR yang kemarin tuh. Mana ya? Yang ya. Huma, koro'a, koro'a, koro'u, huma, koro'u, al-kitaba. Huma, koro'u, gini, ini, koro'u, al-kitaba. Nah, ya, syukron kalimatnya. Kita bahas ya. Apa? Huma, koro'u, al-kitaba. Ada yang mau ngoreksi? Koreksinya di mana? Koro'u. Berarti ini apa? Hum ya. Hum. Nah, hum, koro'u, al-kitaba. Ya. Koro'u. Kalau huma di sini berubah jadi apa? Koro'a. Ya, koro'a. Hum. Ya, mudah ya. Insya Allah bikin kalimat tuh mudah. Seperti kita ini aja komunikasi setiap hari sebenarnya.
Yang buat susah itu barangkali takut kaidah. Aduh, anak ngomong ini nanti salah. Nah, gitu. Kalau belajar bahasa itu tidak boleh takut. Salah-salah ngomong, nanti ada yang betul kan. Ya, kuncinya seperti itu. Kalau nggak ngomong-ngomong ya di otak aja gitu. Mau ngomong berat ya, tapi kalau sering diucapkan jadi ringan. Ya, ada lagi yang mau buat contoh langsung tanpa menulis dulu? Umu baby. Bu Baby, coba langsung yang terpikir dari ini Iya. ide Umi sekarang. Apa? Ana belum ngerjain PR-nya Ustadz. Enggak, Afwan. bukan PR yang sekarang aja. Yang sekarang kira-kira mau ngomong apa gitu. Ana bermaksud nih baru nyimak jadinya. Ana Oh, gitu, skip dulu gimana? boleh nggak Ustadz? Gimana? Mau skip dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Ana masih Ini iya, siap. Kalau Umu buat kalimat bahasa Indonesia, kira-kira mau ngomong apa? Bahasa Indonesia. Saya suka belajar. Masya Allah. Bisa kan? Bisa. Ya pokoknya ada kata benda, ada kata kerja gitu aja. gimana? Ada kata Misalnya saya lagi masak, saya lagi Yang ini dulu, yang domir, yang kaitannya dengan domir. Yang ada huwa huma hum, ya. Boleh. Dia sedang makan, dia sudah makan, dia sudah belajar, misalnya gitu, Oke. Ya. Apa coba? Dia sudah sholat subuh. Nah, sahih. Siapa dianya siapa? Misalkan. Dia laki-laki ya? Ya, dia laki-laki. Boleh Kak, pakai nama boleh. Atau anak umum boleh. Rafki sudah sholat subuh. Masya Allah. Rafki ya. Pakai kof apa kaf? Kof. Rafki. Misalkan gini ya. Rafki sholat. Bahasa Arabnya sholat apa? Sholat. Ya, mana nih? Sholat ya. Sholat. Subhi. Ayo. Subuhnya ini sebagai apa? Objek berarti. Nah, gitu. Udah tuh kalimatnya. Rifki sholat subha. Rafki tadi ya. Rafki sudah sholat subuh. Mudah kan? Buat kalimat itu mudah kan? Yang susah itu adalah memikirkan kaidah. Ya enggak? Iya, salah kan nggak dihukum. Nggak dihukum. Seperti anak kecil kan? Anak kecil mau minta makan, apakah harus ibu saya mau makan? Enggak gitu, enggak juga kan? Tapi mam gitu udah paham gitu. Itulah bahasa. Ya, bahasa. Seperti anak kecil ya, belajar bahasa itu seperti anak kecil. Dan bahasa kalau tidak dipakai ya hilang. Sama, anak juga kalau tidak diajarkan lagi ya dulu yang belajar di kursus ya hilang semua. Ya. Atau minimal di sini kan karena anak di pesantren ya sama santri-santri pas ketemu minimal praktek. Ya. Assalamualaikum kaifa haluk ila aina tadhhab. Uridu an akul. Oh, tafadhol ya gitu. Ya dipraktekkan. Yang misalkan orang lain yang nggak praktek ya akan susah. Karena biasa kan ketemu ya minimal salam. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Khair alhamdulillah gitu aja. Ya kan tiap hari seperti inilah. Umut dan tidak sadar juga belajar kan bahasa Arab. Syukron, afwan, itu bahasa Arab. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, syafaqallah ya. Itu bahasa Arab semua, ya kan? Ahsanti. Nah, afwan, ya, afwan udah tahu semua. Afwan itu bahasa Arab, ya. Afwan. Syukron, afwan. Banyak kan nanti
yang agak terlewat gini. Jazakallahu khairan. Nanti jawab ke laki-laki juga jazakillahu khairan. Jazakillah itu yang sering terlewat ya. Atau pakai template apa ya? Stiker ya yang di WhatsApp tuh jazakillahu khairan gitu. Ya, kalau ke laki-laki jazakallah, jazakallahu khairan. Gitu. Nah, itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah mudah ya. Karena menurut penelitian 60% bahasa kita diserap dari bahasa Arab. Hampir semua ya. Dan di sini adalah kita pembelajaran ini tugasnya adalah memotivasi ya. Membuat istilahnya bahasa Arab ini adalah mudah dipelajari oleh siapapun, tidak kenal umur, tidak kenal kesibukan, ya sesibuk apapun bisa, ya, gitu ya. Adapun nanti pendalamannya kembali lagi ke ummahat sekalian. Minimal kalau ada anaknya dapat PR bahasa Arab, Umu bisa bantu-bantu lah ya, bisa ngerjain. Atau misalkan ada yang rapotnya bahasa Arab, Umu tahu bisa baca kan, minimal seperti itu ya. Atau pas umroh gitu kan ada tulisan bahasa Arab, tahu ya, walaupun ada bahasa Inggrisnya kan, ada bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Dan bisa ini kan, di sana ketemu syaikhoh kan, di sana kan bisa ngobrol, belajar tahsin ya. Ngomong bahasa Arab dan nanya gitu. Baik, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau kalimat kan ada kalimat muzakkar, ada muannas. Ya. Kalau misalkan majalah. Ya. Majalah itu kan muannas ya, kalau nggak salah majalah itu. Betul. Terus? Itu bisa disambung ke huwa qara'a al majalah. Bisa. Itu kan jadi objek ya. Jadi objek apa? Kita tulis ya, huwa qara'a al majalah misalkan. Majalah tu ti apa harokatnya? Majalatun. Majalata. Ini majalata. Huwa qara'a al majalata. Sama ini majalah ini kan posisinya sama dengan al subha, al kitaba, ya kan hanya objek aja kan, al qahwata. Jadi ini muannas juga nih tadi, al qahwah tadi muannas. Ya kan? Oh iya. Nah, iya ini juga muannas. Jadi untuk bendanya untuk benda ini pelengkap ya. Yang penting di sini ketika huwa ya qara'a. Ketika hum jadi qara'u. Ketika huma ketemu syariba jadi qara'a. Ya, kalau qara'a, kalau syariba gitu aja. Ini kan tiga sepertinya sederhana kan? Sederhana. Tinggal pengembangan untuk contoh-contohnya yang lainnya. Gitu. Dan ini sudah alhamdulillah untuk metode ini udah beberapa berhasil memotivasi, dan sekarang ada yang udah nyampe baca kitab, bahkan ada yang di pesantrennya juga kan sesuai ini komunikasinya gitu. Ini pemicunya dari sini, dari metode ini pemicunya. Tidak langsung belajar kaidah tapi dari sini dulu. Gitu. Kalau nanti Umu sekalian bisa menciptakan metode yang lebih mudah, itu luar biasa. Ya. Masya Allah. Baik, gimana? Lanjut? Ada yang mau ngasih contoh lagi? Atau cukup contohnya? Kalau yang kata benda. Ya, satu-satu boleh. Semangat nih, Insya Allah. Resen ya. Kalau itu Ustadz. Ya. Kata kalimat sami Allahu liman hamidah itu kalau dibedah bagaimana? Masya Allah, boleh ya. Coba tulisannya kita pakai ini. Sami'a ya, sami'a Allahu liman hamidah
Hamidah. Gitu. Ini Om di bedahnya. Masya Allah, ini udah kitab nih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita kan ada kaitannya pelajaran ini kan. Sami'a artinya apa? Mendengar. Kami mendengar. Ya kan? Kami Allah. Mi'a. Sami'a. Sami'a ini kan mendengar. Kemudian tadi kan ini berarti kalimat apa nih? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Iya. Fi'liyah diawali kata Iya. kerja. Nah, setelah kata kerja ini ada kata Allahu. Allah ini sebagai apa berarti? Ismun. Ya, isim. Isem. Isim tapi di sini ngikut ke sini. Ini kan kata kerja. Pelakunya mana? Allah. Allah. Berarti kalau kita artikan Allah telah mendengar. Gitu kan. Secara harfiah ya, secara harfiah terlepas dari nanti apa arti keseluruhan. Sami Allahu. Berarti Allah telah mendengar gitu. Seperti tadi apa contoh yang apa tadi? Qara'a Muhammad. Itu kan sama kan? Anda tuliskan di bawahnya biar untuk ini ya, untuk perbandingan. Seperti tadi Qara'a Muhammad Al-Qur'an. Muhammad. Habis ini boleh. Ya kan sama kan? Qara'a-nya ini kita sejajarkan dengan apa? Sami'a kan? Sama kan? Sami'a qara'a. Kalau ditanya qara'a Muhammad, man qara'a? Siapa yang baca? Muhammad. Sini. Sami Allah, man sami'a? Siapa yang mendengar? Allah. Allah. Gitu sampai sini sebenarnya. Ini pelajaran kita sampai sini. Sami Allah. Qara'a Muhammad. Nah, kalau ininya kan pelengkapnya. Liman. Li untuk man. Siapa? Untuk siapa? Hamidah. Hamidah. Jadi Allah mendengar orang-orang yang memujinya gitu. Hamidahu ini memuji ya. Hamidah kan memuji kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji segala puji. Hamidah berarti pujian gitu, Masya Allah ya. Ahmad terpuji dan lain sebagainya. Banyak di pola bahasa Arab banyak. Tapi ini betul nih tadi contoh ini ada kaitannya dengan pelajaran kali ini ya. Ini Sami Allahu. Nah, ada juga yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini nggak apa-apa ya, kayaknya jadi lebar ya. Lebar kan contohnya ya. Jaza Allah. misalkan jaza killah, misalkan umum mau mengucapkan jaza killahu. Nah, killahu khoy ini udah lama nggak ngetik jadi lupa-lupa. Khairon. Nah, ini Ana tandai warna merah untuk kata kerjanya. Ya. Jazakillahu. Nah, ya, coba di sini. Jaza itu artinya apa? Membalas. Terima kasih. Jaza kan balas. Balas. Ki berarti sebagai apanya ki? Domir. Domir tapi posisinya adalah kan diartikan semoga Allah membalasmu. Nah, ini objek juga kan? Objek anak kasih warna lain. Misalkan nih. Nah, khairon juga objek. Objeknya ada dua. Objeknya ada dua. Ya kan? Jadi kalau diartikan harusnya kan kalau ini fi'il madhi harusnya telah kan. Allah telah membalasmu kebaikan. Tapi di sini artinya adalah semoga. Semoga berarti kan akan kan. Doa. Jazaki, semoga engkau dibalas oleh Allah kebaikan gitu. Jazakillahu khairan. Kalau anta berarti jazakallahu khairan. Dan dari sini kita yang pelajaran kita adalah warna merah dan biru. Yang lainnya tambahan. Jazakallahu khairan, jazakillah. Ya, paham tadi siapa yang nanya ini?
tergambar Umu. Umu Okti ya tadi ya, Umu Okti. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tafadhol ya. Al-akhar. Sekarang Tafadoli Umulina. Bukan deng, maaf. Umu Dewi. Bu Dewi, Tafadoli. Masih dingin. Ya. Suara apa ini? Dipas dulu kali ya, Ustadz. Boleh. Tafadol Umulina berarti. Mulina boleh. Bismillah. Kalau nggak bisa angkat tangan gini. Kalau nggak bisa angkat tangan gini ya. Abang Ustadz mau minta dikoreksi PR aja dulu Ustadz. Boleh. Ya. Bismillah. Yang huwa kitab Quran. Huwa kitab Quran. Kitaba gini. Kitaba. Kok tiba? Kita kalau tadi Umu baca tulisannya gini. Kitaba. Enggak pakai alif Ustaz. Enggak ada gini. alifnya. Ya. Huwa kitabal Quran. Quran. Nah, koreksinya di mana? Nah, ini bacanya apa? Kataba. Kataba ya. Bacanya kataba. Semuanya fathah. Kataba ya. Huwa kataba al-Quran. Di sini boleh al-Qur'ana gitu. Yang huma sami'a azan. Masya Allah. Huma. Nah, tulis di sini ya, biar yang lain lihat. Huma sami'a. Alif ainnya panjang. Sami'a alif azan. Nah, sami'a al azan. Azanu. Apa? Harokat terakhir azan apa? Azan. Permata coba. Azana ya. Kan objek ya. Azana. Ya. Azana ini. Ini kata kerjanya Ana warna merah biar kelihatan. Ada lagi? Hum dhahabu illa masjidah. Masya Allah. Dhahabu illa masjidah. Ila al-masjid. Al-masjid. Al-masjidah. Ini. Al-masjidah. Ya. Al-masjidah. Kalau di sini objeknya apa? Di kalimat hum dhahabu ilal masjid itu objeknya mana? Masjid. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Kata kerjanya zahabu. Zahabu perlu objek nggak? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu ya. Bahasa Indonesia bahasa pergi butuh objek nggak? Saya pergi ke masjid. Mereka pergi ke masjid. Iya. Masjidnya objek bukan? Bukan keterangan. Keterangan. Nah, di sini ada ilah. Nah, inilah uniknya. Kita belajar kata kerja ini, sekarang ada ilah. Ilah itu tadi masuk ke huruf kan? Huruf harfun ya kan?
Oh iya. Nah, ketika ada kata benda, ini al-masjid kan kata benda, Iya, kata benda. kemudian di depannya ada huruf, ini namanya huruf jer, maka harokatnya di sini berubah menjadi U. apa? U. U. Kalau U itu di depannya tidak ada apa-apa. Jadi kasroh Ustaz. Kasroh. Jadi kasroh. Oh, Ya. Al-masjid. Nah, nih. Jadi kasroh karena ada ila. Jadi Masya Allah. kalau di depannya apa? Jadi berubah. Kalau di sini kenapa fathah? Karena tidak ada karena alif lam. Bukan. Alif lam itu tidak berpengaruh. Objek. Apa? Objek. Objek. Kalau alif lam itu adalah mempengaruhi tidak tanwin. Tidak ada Ya? tanwin. Betul. Tapi kalau fathah ini pasti di depannya ada kata kerja. Tanpa spasi di sini ya, tanpa ada huruf yang lainnya. Tapi kalau ini kan, ini kata kerja. Di-skat dulu sama huruf di sini. Hurufnya biar kelihatan, dikasih warna apa misalkan. Nih ya. Berubah, beda. Di sini kan langsung kataba Al-Quran. Berarti Al-Qurannya objek. Ya. Kalau ini tidak harus disekat sebenarnya ada karena ada huruf nih yang khusus kalimat terakhir ini adalah karena ada huruf ila. Ini namanya huruf jar. Ketika ada huruf ini maka setelahnya adalah kasroh. Ila di situ apa Ustaz? Gimana? Huruf Ila jar. di situ. Ila ini huruf ya, huruf jar nanti namanya. Ila artinya apa? Ke tadi kan, ke masjid. Oke. Insya Allah. Banyak ya. Semakin belajar, semakin banyak kaidah yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Kenapa kasroh Ustaz? Kenapa kasroh? Ya. Kenapa kasroh? Ini adalah tanda majrur namanya. Majrur itu adalah ketika apa lagi nih? Ada kata benda sebelumnya huruf jar. Maka dia tandanya salah satu tandanya kasroh. Ya. Ini pembahasannya panjang. Ya, tapi kan kita sudah ngintip-ngintip ke sini kan? Padahal belajar kita adalah ini. Zahabu, hum zahabu. Huma sami'a. Dulu anak ngajarnya gitu, pakai tanpa belakangnya langsung huwa kataba, huma sami'a, hum zahabu. Tapi begitu bikin kalimat yang lain bingung. Ngeblank. Ya, gitu. Nah, sekarang anak tambahkan. Jadi satu kali pertemuan sudah membuat kalimat, sudah bisa buat kalimat. Hum dhahabu ilal masjid. Atau misalkan umum mau mengatakan anaknya pergi ke sekolah misalkan. Ummu Asya kan Kain ya. Kain dhahaba ilal madrasah ma'a abihi qabla subhi misalkan. Sebelum subuh. Gitu. Jadi komunikasi kita setiap hari itu sebenarnya bisa dipakai ya, diterapkan sekaligus. Kalau kita praktek seperti itu kan kaidah yang kita pelajari dipakai. Ya. Naam, sahih ya. Naam. Ya. Kan ada naam, toyib, banyak lah bahasa Arabnya. Masya Allah. Tapi kalau kita mah kan bukan buat gaya-gayaan ya, gaya-gayaan ngomong apa gitu. Enggak sih, insya Allah. Lanjut Ustaz. Ya. Tafadol Ummu Mediana, Mbak Ana, tafadoli. Saya. Boleh ini ya, terserah ya. Iya, serah. Huwa nazara manzila jadida. Wa doro al manzila. Oh, pakai al ya. Ya boleh, kalau nggak pakai alif lam boleh. Manzila. Manzila. Jadi kalau tidak pakai alif lam maka ada apa?
Dun. Tanwin. Tanwin. Maka kita jadi ya, dud. maka kita tanwinkan ya. Di sini jadi apa? Manzilan jadi dan ya. Jadi dan. Oh. Zila itu apa? Manzil apa? Rumah. Ya. Rumah. Ini objeknya ya. Rumah kan ini objek kan? Objek. Jadi dan apa? Baru. Berarti ini adalah sifat dari objek, ya kan? Kan objeknya fathah kan? Manzilan. Maka di sini juga ngikut jadi dan gitu. Ngikut kan? Oke. Huwa nadhara manzilan. Jadi dan. Ada ya-nya nggak di sini? Ada ya-nya ya? Manzilan apa manzilan? Manzil. Ada ya-nya nggak? Enggak. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada gini. Manzilan jadidan. Artinya apa? Dia melihat telah melihat rumah yang baru. Mau beli ya? Mau beli baru. Amin. Sama baitun sama berarti Ustaz ya, manzilan itu. Manzil, bait, dar juga sama. Oh. Kalau bait itu dari kata bata. Bata itu kan menginap. Jadi baitun, tempat menginap. Manzil juga sama. Dari kata nazal. Ya. Ustadz, kenapa harus lan, tidak lun? Ya, kenapa? Ada pertanyaan, kenapa ini lan, tidak lun? Kenapa? Yang jawab silakan. Satu kata ya sama jadi dan apa menjelaskan gitu, saling berhubungan. Enggak, pertanyaan ini fokus di sini. Ini misalkan nggak ada nih, ini nggak ada. Kenapa lan? Gitu aja. Karena nggak ada objek. San. Karena tadi yang jawab apa? Objek itu jawabannya. Karena objek. Setiap objek harus fathah. Setiap objek harokatnya fathah. Ya, kalau tulisannya normal ya. Ya, itu salah satu tandanya wajib fathah. Yang lainnya juga ada, tapi kedudukannya dia objek. Itu karena nggak ada alnya ya Ustadz? Betul. Lamnya. Kalau ada alif lam gimana coba? Ada alif lam, tulis yang ada al, manzila, la, gitu aja. Manzil. Terus jadidannya menjadi apa? Al, Al-jadida. Nah, al-jadi. Ini. Ya. Itu boleh juga Ustaz. Gimana? Itu boleh juga kayak gitu. Boleh. Kayak gini boleh. Jadi gini, kalau kita artikan gini. Kalau boleh kita artikan gini. Kalau yang manzilan berarti huwa nadhara manzilan jadidan. Dia melihat sebuah rumah yang baru. Ada kata sebuahnya. Tapi kalau ini huwa nadhara al-manzila jadida, dia telah melihat rumah yang baru itu. Paham bedanya? Ya, ada itunya. Iya. Seperti bahasa Inggris kan ada the gitu kan. Nah, ini pakai alif lam. Sudah jelas rumahnya itu. Tapi kalau tadi kan sebuah rumah ya, nggak tahu rumahnya di mana gitu kan. Dia telah dia telah melihat sebuah rumah yang baru. Kalau yang ini, dia telah melihat rumah yang baru itu. Nah, ditunjuk itu rumahnya. Artinya beda ya Ustadz? Beda. Setiap bentuk ada beda arti. Beda maksud gitu ya. Ya. Jadi al itu menunjukkan lebih ke satu. Udah jelas gitu ya Ustadz yang mana gitu. Iya. Bendanya ma'rifat namanya. Bendanya sudah diketahui. Kalau pakai al ya? Ya, kalau pakai alif lam. Oh. Benda yang gimana Ustaz pakai alif lam? Bendanya sudah diketahui. Ya, diketahui. Sudah diketahui kan.
Al manzila jadida. Berarti kan rumah rumah yang baru itu. Itu rumahnya. Nah, kita udah tahu rumahnya. Kalau manzilan jadida berarti belum pasti. Ya kan sebuah rumah. Sebuah rumah di mana? Iya kan? Itu kata bantunya itu. Rumah itu atau sebuah rumah. Nah, saya setelah melihat sebuah rumah yang baru. Wah, rumah yang mana ya? Gitu. Kan gitu. Suaminya pulang, suaminya ngomong gitu. Saya telah melihat sebuah rumah yang baru. Kan Umu belum tahu. Tapi kalau ngucapinnya saya telah melihat rumah yang baru itu, Umu juga udah tahu rumahnya yang di situ gitu. Oh. Ya itu analoginya ya ininya Pak. Untuk mempermudah pemahamannya. Oke. Siap. Lanjut Ustadz. Yap. Oktina, Tafadoli. Nggak tambah materi aja Ustaz. Boleh. Jangan dulu. Ini jangan dulu. Nanti buat oleh-oleh boleh. Iya, buat tambah sedikit. PR berikutnya. Iya, ini terakhir berarti Umu. Boleh. Ana udah siapin ini. Slide selanjutnya itu ini. Apa ya? Wa hafidhus salama. Huwa hafidho al-salama. Hafidho as-salama. Iya. Gitu. Iya, benar nggak Ya. itu? Apa artinya? Artinya apa? Dia menjaga keselamatan. Hafidho as-salam. Salam, ya boleh lah. Hafidho as-salam. Tidak umum ya? Iya. Hafidho itu bisa hadis, Al-Quran, boleh. Boleh kita ganti ini ya, biar ini. Apa misalkan hadis atau Quran atau matan, boleh. Lebih ke menghafal ya. Iya, ini kan menghafal. Pengertiannya ya. Walaupun menjaga juga benar. Ya kan menghafal kan menjaga kan, menjaga. Iya. Menjaga orang tua nggak bisa. Jadi ya? Bisa, tergantung bisa. konteks ya, Ustaz. Ya, bisa. Menjaga orang tua bisa. Hafidho. Hafizah. Walidain. Boleh. Walidain boleh. Hafidho Walidain. Dain. Iya, Masya Allah ini pekerjaan yang mulia. Walidain. Nah, ini yang jadi fokus ini. Ya. Oh iya. Hafizul walidaina. Ya, menjaga kedua orang tua. Kalau huwa nazoro alfil. Boleh. Huwa nadhara alfil di Alfil kabir. Ah, coba kita tulis. Ini ya, di kebun binatang nih berarti. Huwa nadhara alfil ya. Alfil. Harokat ini apa ini? Alfil. Gajah alfil al-kabir. Masya Allah, betul nih. Gajah besar. Iya, gajah yang besar. Kebun binatang apa, Ustaz? Kebun binatang apa ya? Ini kebun binatang. Bustanul hayawan. Ya. Oh, bustanul. Oh, bustanul itu kebun ya? Bustan kan kebun kan? Bustanul itu taman. Bustan. Ada juga itu kan? Bustanul atfal kan? Bustanul atfal. Berarti taman. Atfal itu tiflun. Anak-anak kan. Jadi taman bermain anak-anak. Ini betul nih, kalimatnya luar biasa nih, udah betul ya. Huwa nadhara fil kabir. Kalau pengen selamat gitu ya. Kemarin Anda kasih tahu kalau pengen selamat harokatnya disukun. Tapi kalau ditulis ya salah kalau sukun. Kalau diucapkan betul. Huwa nadhara fil kabir. Oh, udah betul. Nah, aina huwa nadhara fil kabir fi bustanul hayawan fi Ragunan misalkan. Ya. Hayawan. Fi bustan hayawan Ragunan. Oh, langsung fi Ragunan gitu orang paham kan?
Alfil kabir fi ragunan. Ya. Ini berarti harokatnya belakangnya fathah semua ya Ustaz? Yang mana? Betul. Wa nadharol alfila al-kabiro gitu. Kalau mau ditulis, kalau diucapkan tidak perlu harokat. Tapi kita tahu, kita udah tahu ya. Nah, nadharol fil kabir fi syari, di jalan misalkan. Berarti kalau ujian tanpa harokat betul semua ya Ustaz? Ujian tanpa harokat bisa betul. Betul semua. Bisa. Nanti kan fokusnya di kata kerjanya kan. Nanti belajar kita nggak ada ujiannya, insya Allah nggak ada ujiannya. Adanya latihan ya. Sama PR ya Ustaz? Latihan. Yang PR yang dari Ustadz itu yang yang kemarin itu yang langsung kayaknya saya langsung ada nilainya ya Ustadz ya? Langsung dapat berapa? Saya kayaknya salah deh, dapat 80. Masya Allah. Iya. Ada yang salah. Itu untuk latihan ya, latihan. Kita sampai jam berapa Ustadz Afwan? Sekarang Ya, 9.30. Ya, silakan terserah adminnya, Anda ngikut aja. Kalau Ustadznya masih kosong, aja gimana Umahat? Iya, mau aktivitas. Sudah materi, mau masak Ustadz. Ya, berarti kita batasi aja, misalkan berarti 1,5 jam ya kita ya. Kalau mulai 8 berarti 9.30. Ya udah tiap pertemuan 1,5 jam, nanti tinggal materinya aja di ini. Kalau ini berarti kan pertemuan pertama kemarin materi, ini murojaahnya itu memang lebih kuat. Kalau ngejar materi biasanya yang ini nanti lewat. Iya betul. Gitu. Berarti mau nambah ya katanya? Ya biar ada kerjaan seminggu ntar. Nanti anak kirim PDF-nya ya Ini yang anak tulis ini anak kirim aja. Silakan dipelajari ya biar pertemuan ketiga nanti sudah ada gambaran. Yang PDF ini, yang PowerPoint ini yang anak ketik, ini ada pertemuan keduanya nih. Ya, anak kirim ini aja ya, pelajari dulu supaya nanti pertemuan ketiga berarti ya sudah ini. Itu sudah Anda siapkan. Nah, anak kirim ini aja ya. Ya. Tuh. Ya, kalau memang cukup nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gimana, cukup? Yakfi ya. Udah, ini kan ada yang punya jadwal juga ya, jadwal yang lainnya. Ini ada yang belum praktek kan Ustadz beberapa. Apa mau dikasih 1 atau 2 lagi untuk setoran PR? Boleh mau langsung sini atau dikirim ke Ana juga boleh. Oh iya, kalau mau konsul PR. Boleh konsul. Silakan, boleh. Pas Ana buka, Ana sempet Ana buka. Biasanya kebanyakan grup jadi numpuk nanti. Nggak tahu nomornya. Kirimnya kemana? Lo minta ke Umu Asya atau Umu siapa kemarin? Umu Arka. Umu Arka ya? Iya, boleh. Ini Umu Leni mau setor katanya Ustadz. Tafadoli Mau setor langsung, boleh. Ini terakhir ya. Ini ya. Ada yang mau masak juga kan? Iya. Ya, ini terakhir nih. Finishing. Mana tadi nulisnya di mana? Di sini ya. Silakan. Huma kataba surah. Gimana Masya Allah. Huma kataba banyak panjang kan? Iya. Surah. Ada alif lamnya enggak? Tanpa alif lam. Huma kataba. Maksudnya menulis surat sih Ustadz, tapi nggak tahu. Oh, kalau surat itu, kalau ini surah Al-Qur'an. Kalau surat itu risalah ya. Risalah gitu.
Ya, huma kataba risalah. Kalau diharokati jadi apa? Risalata. Risalah. Risalata. Ada alif lamnya enggak? Ada. Arisalata gitu. Kalau tidak ada alif lam, maka harokat ujungnya apa? Risalatun. Salatun. Risalatan. Fathah. Fathaten. Kan objek. Katain. Iya. Risalatan. Kalau ada alif lam, Risalatan. itu bedanya ya. Risalatan tidak ada alif lam, arisalata ada alif lam. Ya, ini udah sahih di sininya ya, huma menjadi kataba. Kalau ini kan pelengkap, yang apa? Risalahnya adalah pelengkap. Baik, itu paling ya, itu terakhir, contoh terakhir. Nanti yang belum dapat kesempatan boleh konsultasi ke Umu Kain, Umu Asya, atau boleh kalau sudah ada nomor boleh ke Ana, tapi balasnya insya Allah nggak secepat yang diharapkan ya. Tergantung buka enggaknya di Ana ya. Begitu. Yang ada pertanyaan juga boleh, ada masukan juga boleh ke Ana. Ya, karena sifatnya kita adalah apa sih? Sharing ya, sharing dan silahkan mencari sumber ya sebanyak-banyaknya ya, karena ilmu bahasa ini semuanya ada ya, ada lengkap, metodenya banyak, tergantung yang menurut Umu mudah mana gitu. Jadi terbuka silakan cari materi di mana aja, tidak harus Umu belajar di sini harus dari sini, enggak ya, silakan sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan ada kaidah yang berbeda, kita diskusikan. Oh ini seperti ini, oh jadi tambah ilmu, anak juga jadi tambah ilmu. Itu barangkali ya dicukupkan karena kita sudah tadi 1,5 jam dan memang ada jadwal yang lainnya. Umahat, jazakunallahu khairan ala ihtimamikunna. Terima kasih banyak atas perhatian antuna sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini ya, dengan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita senantiasa memperbaiki memperbaiki niat-niat kita untuk belajar bahasa Arab ini ya, yang mana mudah-mudahan dari niat tersebut kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebihnya dari Ana. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terlalu cepat atau ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sekalian, mohon dimaafkan. Kita berjumpa insya Allah di pertemuan selanjutnya. Bismillah. Dari Ana cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz, terima kasih Umahat. Jazakallah Ustaz.